Wanita itu berusaha untuk mengubah nasib kakaknya dengan memberinya ijazah palsu dari universitas ternama. Mereka mengira itu sudah cukup agar kakaknya bisa diterima menjadi guru les di rumah keluarga kaya. Namun tanpa diduga, sang nyonya rumah bersikeras untuk mengadakan kelas percobaan. Sang kakak langsung menyetujuinya. Saat sedang mengajar, ia tiba-tiba memegang nadi gadis itu dan berkata, "Ujian bukan hanya soal pengetahuan, ujian juga bergantung pada kondisi mentalmu." Dengan denyut nadi yang sekacau ini, bagaimana kamu bisa menghadapi tekanan saat ujian? Penjelasannya yang misterius itu langsung membuat gadis itu terkesan. Sang nyonya rumah juga sangat puas. Ia segera mempekerjakan pria itu sebagai guru les pribadi putrinya. Namun sang nyonya sama sekali tidak tahu bahwa keputusan itu akan mengubah seluruh isi rumahnya. Dalam percakapan berikutnya, sang nyonya mengatakan bahwa putra bungsunya sangat suka menggambar. Namun, lebih dari 10 guru seni telah menyerah saat mengajarnya. Pria itu lalu menyarankan seorang teman yang merupakan seorang jenius seni yang berbakat. Orang jenius itu sebenarnya adalah adiknya yang setiap hari hanya bermain game. Pada hari wawancara, sang adik mengenakan setelan jas dan berpura-pura menjadi lulusan luar negeri yang berkelas. Ia bahkan berkata dengan tegas, "Aku tidak mengizinkan orang tua masuk ke dalam kelas." Dalam hitungan detik, anak yang terkenal sangat nakal itu berubah menjadi sangat patuh. Setelah pelajaran selesai, anak itu bahkan membungkuk dengan sopan. Sang nyonya rumah benar-benar terkejut melihatnya. Lalu wanita itu mengungkapkan bahwa anak tersebut pernah melihat hantu di masa lalu. Padahal hal itu belum pernah mereka ceritakan kepada siapapun. Sang nyonya langsung tercengang. Padahal sebenarnya wanita itu hanya menggunakan teknik psikolog yang ia pelajari di internet dan menyimpulkan kondisi anak itu melalui pengamatan. Hal itu membuat sang nyonya rumah percaya kepadanya. Ia bahkan membiarkan wanita itu menentukan gajinya sendiri. Sementara itu, kakaknya juga berhasil mengendalikan keadaan dengan mudah. Ia berkata kepada gadis itu bahwa wanita tersebut hanyalah kerabatnya. Dengan beberapa kata manis saja, ia bisa membuat gadis itu terpikat. Kemudian setelah pekerjaan wanita itu selesai dan hendak pulang, tuan rumah akhirnya tiba. Ia sama sekali tidak mencurigai apapun. Ia bahkan menyiapkan sopir untuknya. Karena takut penyamarannya terbongkar, wanita itu meminta agar diturunkan di dekat stasiun. Saat itulah ia menyadari bahwa pekerjaan sopir itu ternyata sangat mudah. Karena itu, ia berpikir ayahnya yang telah menjadi sopir selama 30 tahun pasti bisa menggantikannya. Ia diam-diam menaruh bukti palsu di dalam mobil. Esok harinya, tuan rumah menemukannya dan langsung mencurigai sopirnya. Ia menceritakan hal itu kepada istrinya. Mereka pun memutuskan untuk memecat sang sopir. Wanita itu mendengar seluruh percakapannya lalu keluar dengan tenang. Setelah itu, ia memanfaatkan situasi tersebut hingga ayahnya diterima sebagai sopir yang baru. Pada hari wawancara, tuan rumah diam-diam mengujinya dengan secangkir kopi. Namun berkat pengalaman puluhan tahun, sang ayah tidak menumpahkan setetes kopi pun, meski melewati jalan yang sulit. Ia bahkan diam-diam menyesuaikan posisi kursi dan kenyamanan mobil. Saat berhasil melewati ujian itu, ia resmi menjadi sopir baru keluarga tersebut. Kini hanya kepala pelayan yang tersisa. Ia telah mengabdi kepada keluarga itu selama bertahun-tahun. Mereka mengira ia sama sekali tidak bisa disingkirkan. Namun secara kebetulan sang kakak menemukan rahasia yang selama ini kepala pelayan itu sembunyikan.